Pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Rita di Cilacap, Jawa Tengah, Senin malam. Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar komplek pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap ini. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Nyalain dulu. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Kobaran api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dan ini tadi langsung jeblok dari sekitar 9:30 itu setelah pulang pegawai. Satpam pun katanya nggak bisa menolong, kuncinya nggak ada. Jeblok, akhirnya kontraflow sebelahnya sport station kena, terus yang stand depannya roti cola, makanan itu kena semua, sudah kena semua. Sebelahnya ada toko roti, parfum, tapi tidak ada, setahu pengetahuan sejauh ini tidak. Pemirsa, gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. Belum diketahui motif dari penyerangan dan polisi masih lakukan penyelidikan. Rekaman kamera pengawas di lokasi merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Jadi di TKP atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2, sehingga di sana terjadi cekcok. Nah, setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah beserta mobil dan motor di Lumajang, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin sore. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran dawan lor. Api dengan cepat membakar sebuah rumah sekaligus bengkel ban di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang pada Senin sore. Kebakaran bermula saat pemilik rumah Rohim tengah memindahkan bensin dari tangki mobil ke jerigen untuk dijual eceran. Tak selang lama muncul percikan api dari bawah mobil hingga menyambar bensin. Kebakaran pun langsung menghanguskan mobil, motor hingga perabotan yang berada di dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar memadamkan selama kurang lebih 1 jam. Tadi banyaknya orang, nanti kita agak kesulitan. Sama-sama ingin membantu lah. 1 unit sepeda motor Scoopy. Enggak mau pilih baik. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah dan sebuah pohon tumbang hingga mengganggu arus lalu lintas. Dalam waktu 1,5 jam, 4 kecamatan di Kabupaten Baru terdampak puting beliung.
BPBD mencatat 34 rumah rusak tersebar di 7 desa, kelurahan, dan 4 kecamatan. Sebagian atapnya berterbangan, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Selain rumah warga, puting beliung juga menumbangkan pohon di Kelurahan Kopo, Amaro, dan Desa Cilelang. Pohon yang melintang menyebabkan gangguan arus lalu lintas, terutama di Amaro yang memakan waktu penanganan lebih lama. Evakuasi pohon di kedua lokasi dilakukan oleh tim TRC bersama stakeholder setempat dengan peralatan yang tersedia. BPBD baru menegaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi dari ringan hingga sedang, terutama pada atap dan dinding rumah warga. Berdampak pada hampir lebih dari setengah wilayah kabupaten kami. Jadi 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada itu mengalami kerusakan, utamanya di rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Baru telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 28 Februari 2026. Pemerintah juga menghimbau warga untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin juga menerbangkan seorang bocah berusia 5 tahun. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas? Bagaimana? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang daerah sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah Pak di sini yang terdampak dari angin kencang ini Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang sebelum memang. Hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah di lokasi longsor Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Total 83 kantong jenazah dievakuasi dan 61 jenazah telah teridentifikasi. Dan pemirsa, memasuki hari ke-10 pasca longsor di Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah.